Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang terhormat segenap jajaran pendiri, pengasuh, serta pengurus Yayasan Masjid Bait Al-Quran yang semoga dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa juga segenap teman-teman BK Angkatan 36 yang saya sayangi dan semoga berbahagia, apalagi waktu ketemu dengan saya. Jadi hari ini di waktu siang ini dengan cuaca yang cerah walaupun tidak seindah wajah saya akan membahas mengenai tentang rahmah. Apa sih rahmah itu? Teman-teman, dalam surah Al-Fatihah ayat 3, gimana bunyinya? Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ar-Rahmanirrahim. Yang artinya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teman-teman, lafaz Ar-Rahmanir-Rahim dalam surah Al-Fatihah itu berbeda dengan Ar-Rahmanir-Rahim pada lafaz basmalah. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa Ar-Rahmanir-Rahim di sini itu menghapus kesan bahwa Allah itu yang tadinya di surah Al-Fatihah ayat 2 Rabbul Alamin, dia akan bersifat semena-mena. Oleh karena itu ketika Allah itu memimpin atau Allah itu menciptakan seluruh alam, berkuasa seluruh alam, seolah kita akan menganggap Allah itu enak ya menciptakan gitu aja, intinya bisa aja kita tuh mau dibuat semena-mena oleh Allah, mau dibuat sedih, mau dibuat bahagia. Nah, maka Ar-Rahmanir-Rahim di sini itu menghapus kesan semena-mena itu tadi. Ada sebuah ilustrasi dari Imam Al-Ghazali, beliau menceritakan cara bagaimana memandang adil sifat Rahmanir-Rahimnya Allah. Jadi ada sebuah cerita, ada sebuah keluarga yang itu dia bahagia, hidupnya bahagia, punya anak yang solih, solihah. Nah, salah satu anak dari mereka bernama Ara, sebutlah namanya Ara. Ara ini anak yang cantik, solihah, dia cerdas, selalu bahagia, bahkan dia taat kepada Allah. Tapi tiba-tiba suatu hari dia mengalami sakit. Sakitnya parah banget. Akhirnya orang tuanya membawa dia ke dokter. Berdiskusilah orang tuanya dengan dokter tersebut. Dokter bilang, waduh Pak, Bu, mohon maaf nih. Sepertinya Ara itu harus menjalani pengobatan intensif. Bahkan dia harus menjalani operasi pengangkatan. Dokter bilang kalau Ara sakitnya kanker stadium 3. Maka dari itu orang tuanya langsung berpikiran, gimana ya? Gimana ini Pak? Gimana ya? Apa kita cari metode lain cara pengobatannya yang dia tuh nggak menyakiti dan nggak punya efek samping dari operasi. Sedangkan ayah dari Ara, dia mengatakan, jangan Bu, lebih baik tetap diobati sesuai dengan arahan dokter. Dari cerita ini, teman-teman akan menyimpulkan seperti apa? Apakah ibunya yang paling sayang atau ayahnya yang lebih sayang? Orang menganggap bahwa ibu Ara yang paling sayang karena menurutnya dia nggak tega menyakiti anaknya dengan cara operasi. Pasti ada efek samping setelah itu. Tapi sebenarnya teman-teman, di balik itu yang paling sayang dengan Ara itu adalah ayahnya. Kenapa kok bisa ayahnya? Karena ayahnya ingin Ara lebih cepat sembuh. Walaupun dengan cara yang menyakitkan. Sama dengan kita. Sama kalau misalkan kita saat ini lagi sakit-sakitnya. Sakit ketika tab disita, ya kan? Sakit ketika HP nggak dibagikan, padahal kita pengen foto-foto nih gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada masalah gitu kan. Padahal teman-teman,
Walaupun hal itu menyakitkan di hidup kita, sebenarnya Allah itu pengen memberikan pesan tersirat di dalamnya. Aku ingin hambaku lebih baik. Maka diberikan dulu rasa sakit. Diberikan rasa sakit sehingga dia akan belajar dari rasa sakit itu, dan dia akan memanfaatkan waktunya dengan baik sehingga dia akan menjadi orang yang lebih bermanfaat ke depannya. Oleh karena itu teman-teman, rahmat Allah itu tidak sekedar hanya kita diberikan hidup yang enak, waktu yang luang, yang sehat, akal yang cerdas, tidak. Tapi di balik itu, ketika kita menerima ujian, itu juga sebuah rahmat Allah. Kenapa bisa dikatakan rahmat Allah? Karena dari ujian itulah kita akan belajar. Kita akan mendapatkan hikmah di balik ujian itu. Baik teman-teman, dalam hidup kita itu selalu akan dihadapkan dengan dua hal, yaitu take or give. Apa itu take? Ada yang tahu? Oke, take adalah mengambil dan give adalah memberi, kan? Semakin banyak yang Allah ambil dari kita, semakin banyak pula yang Allah kasih untuk kita nanti ke depannya. Misal sekarang kita diberikan nikmat sehat, Allah give kita nikmat sehat, kemampuan berpikir dengan cerdas, makan enak, atau kita misalkan di sini di BG kita dapat beasiswa, kita bisa belajar, fasilitas ada, makanan enak sudah tersedia tanpa harus bersusah payah. Iya bukan? Lalu apa yang Allah ambil dari kita? Yaitu kenikmatan kita ketika kita scroll berjam-jam, mungkin kenikmatan dari dopamin yang itu dihasilkan dari gadget. Apalagi zaman sekarang ya, zaman-zaman dimana kita itu seringkali lebih banyak scroll daripada baca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu teman-teman, marilah kita belajar dalam memahami setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menganggap bahwa ketika kita mendapatkan sebuah ujian dari Allah, itu bukti bahwa Allah itu gak sayang. Tidak. Bahkan ketika kita buat salah dosa pun, Allah masih memanggil kita dengan cara yang paling lembut. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hambaku yang melampaui batas, ayo kemari ke aku. Kemari, aku akan mengampunimu. Atau ketika kita misalkan lupa diri, ketika azan sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, tapi kita malah sibuk HP-an. Sakit nggak ketika kita misalkan punya pasangan, di ghosting tiba-tiba? Sakit kan? Sama seperti ketika Allah memanggil hambanya dengan rasa cintanya, ayo hambaku, ayo kita sholat, ayo datang kepadaku, berdoalah, minta apa kepadaku. Tapi kita malah nggak menghiraukan itu panggilan, padahal itu panggilan sebuah cinta dari Allah. Maka dari itu teman-teman, dari sekarang, mulai sekarang, cara kita mengimani sifat Rahman Rahimnya Allah adalah dengan kita berbenah, dengan kita menjadi diri dan pribadi lebih baik ke depannya, mensyukuri nikmat Allah dan juga lebih patuh kepadanya dan takwa kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allah Maha Pengasih, sayangnya tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Cukup itu saja, sekian, terima kasih. Semoga ada kesempatan waktu yang luang dan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.